Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Jelita. Dan saya Pak Celam Pratama. Dan saya Mahabudin Ilham. Di sini kita dari kelompok 5 akan menjelaskan materi rekan sejawat yaitu DHCP server. Nah, saya menjelaskan ya kenapa saya mengambil DHCP server ini, karena tuh sangat penting dalam dunia jaringan komputer. Karena tuh DHCP server tuh berperan sebagai ini kayak besar dalam ini mempermudah tuh pengelola alamat IP gitulah. Nah, jadi itu pada suatu jaringan dengan adanya DHCP server administrator tuh kayak tidak perlu memberikan alamat IP lagi tuh lah sekali berdua. Nah, jadi kayak secara manual gitu, setiap perangkat tuh terhubung ke jaringan tersebut. Nah, jadi itu Kak, saya akan menjelaskan gitulah. Pengertiannya tuh dalam DHCP server itu cara-cara kerjanya, fungsinya itu apa, kelebihan dan kekurangan itu apa, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari itu apa aja. Nah, untuk sebelum saya menjelaskan nih, saya mau nih, saya bertanya, apa sih pengertian dan fungsi untuk DHCP server itu sendiri? Pertama siapa? Untuk pengertian dari DHCP server adalah layanan jaringan yang secara otomatis memberikan konfigurasi jaringan kepada perangkat klien seperti komputer, laptop, smartphone maupun printer. Oke, itu kayak semacam otomatis gitu lah. Kayak bukan kayak manual kita setting-setting gitu ya. Ya, jadi dia tuh otomatis, dan untuk konfigurasi yang diberikan kayak alamat IP, subnet max, default gateway, dan juga DNS server. Tanpa DHCP ini, setiap perangkat harus diatur secara manual atau satu persatu. Nah, ini tuh bikin makan waktu lama, apalagi kalau jumlah perangkat yang digunakan itu sangat banyak. Oh, jadi kayak semakan waktu terutama tuh kayak misalnya tuh perangkat tuh banyak, jumlahnya lebih banyak tuh jadi lebih lama gitu ya? Iya, jadinya kita bisa pakai DHCP server untuk memakan waktu yang lama. Nah, menurut Anda nih, kalau misalnya terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk Anda sendiri tuh apa sih fungsinya untuk DHCP server sendiri? Menurut Anda sendiri? Di sini saya akan menjelaskan fungsinya, yaitu pertama memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien-klien. Jadi otomatis lah. Ya, otomatis gitu lah dia. Ya, lagi. Habis itu fungsinya yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya konflik terhadap IP-IP tersebut. Oh, maksudnya tuh kayak gimana sih? Untuk mengurangi konfliknya tuh maksud gimana? Supaya gampang aja, nggak susah. Nggak susah gitu ya? Ya. Oh, jadi apa? Contohnya gimana? Contohnya yaitu ketika kita ingin menghubungkan smartphone atau laptop atau komputer lah ke dalam suatu jaringan IP, contohnya di rumah atau di sekolah, perangkat tersebut ini langsung mendapatkan IP secara otomatis dari untuk tersebut. Oh ya, untuk IP sendiri tuh berbeda nggak setiap perangkat tersebut? Oke, misalnya smartphone, laptop dan lain-lain tuh. Ya beda-beda sih, kan otomatis tergantung. Tergantung ya? Ya otomatis. Oh, ya saya akan lanjutin nih. Dan untuk cara kerjanya dari DHCP server sendiri nih, yang pertama tuh Discover tuh kayak mengirimkan permintaan ke jaringan untuk mencapai DHCP tuh yang tersedia. Jadi itu kayak mengirimkan data jaringan tuh kayak ke DHCP tuh yang sudah tersedia. Jadi tinggal ngirim aja, kita setting di situ, nah selesai muncul dia. Gampang aja lah. Gampang aja. Oh. Nah, yaitu untuk yang kedua nih over nih. Untuk over sendiri tuh kayak semacam respon ini kayak menawarkan alamat IP tuh. Misalnya nih IP-nya kita dapat tuh digunakan oleh klien nih. Nah, kita tuh bisa dapat ini kalau misalnya DHCP itu kayak merespon dapat berapa IP, kita cek tuh misalnya 192.168.1.1.12. Nah, jadi itu kita pakai. Yang terutama tuh kita cek nanti kita menggunakan jaringan berapa udah IP-nya. Nah, sesuai yang dari kita buat itu. Nah, untuk yang ketiga nih request. Kita tuh kayak memilih penawaran tuh kayak permintaan dalam alamat IP tersebut. Nah, kita tuh kayak minta mau bagian kemana, mau dari ujung A, mau dari ujung sana, setelah mau bagian mana kita bisa milih request gitu. Oh, berarti kalau untuk request nih, kita sebagai klien tuh bisa request untuk alamat IP dan juga tempatnya gitu ya? Ah ya, jadi kayak kita tuh kayak ditawarin gitu lah dari requestnya tersebut. Nah, kayak itu kayak gimana ya? Contoh kayak untuk logikanya tuh untuk sendiri tuh kayak permintaannya tuh seolah-olah tuh kayak mau kita tuh kayak ditawarin dipaksa gitu lah. Atau soalnya tuh kayak paksa gitu ya.
Nah, kayak meminta alamat IP-nya tuh supaya jaringannya berjalan. Kalau kita tidak menggunakan alamatnya tersebut tuh, malah otomatis kita nggak menggunakan jaringan tersebut, malah error. Nah, untuk yang sendiri ini, untuk bagian ini ya, atau disebut tuh acknowledge this. Nah, di server ini kayak mengonfirmasi gitulah. Kayak permintaan tersebut tuh lalu memberikan konfigurasi jaringan tersebut lengkap dengan pada kliennya. Nah, jadi itu kayak prosesnya kayak sangat cepat. Bagiannya tuh kayak gimana ya? Hitungan detik gitulah, kayak cepat gitu. Nah, karena itulah pengguna biasanya tuh tidak kayak apa ya? Kayak tidak menyadari bahwa perangkatnya tuh sedang melakukan komunikasi dengan DHCP servernya tuh. Saking Kayak secara cepatnya ya berarti karena terlalu cepat jadi kita tuh nggak sadar kalau udah berkomunikasi dengan DHCP servernya. Nah iya, kayak seolah-olah kita tidak menyadari yang berkomunikasi tuh sama DHCP server perangkat kita tuh. Nah selain itu tuh jadi gimana ya? Untuk server sendiri, DHCP server itu kayak memiliki sistem yang disebut tuh lifetime. Lifetime itu yaitu tuh batas waktu peminjamannya kita sendiri tuh, yang dari alamat IP. Nah setelah masa kita habis tuh, nah kita bisa ini memperbarui dan memberikan alamat IP yang memberikan kepada perangkat lain yang jika sudah tidak digunakan lagi. Ya, jadi itu perangkat yang sudah digunakan tuh ganti yang baru gitu nggak maksud saya. Berarti mustahil banget ya kalau misalkan alamat IP-nya tuh sama antara satu perangkat dengan perangkat yang sudah digunakan. Nah ya maksudnya kayak tidak digunakan lagi tuh lah intinya lah kalau dari tahu Kalau saya sudah itu. digunakan tidak bisa digunakan lagi oleh perangkat yang lainnya. Ya betul sekali. Nah saya ada pertanyaan juga nih. Gimana ya untuk kelebihan sendiri, untuk kekurangan dan kelebihan DHCP server tuh gimana? Untuk kelebihan DHCP server, setelah saya mendengarkan apa yang Fasya jelaskan tadi, mungkin bisa ada beberapa hal seperti konfigurasi jaringannya lebih otomatis, tidak memakan banyak waktu. Jadi kalau misalkan ada banyak perangkat yang perlu disetting, itu kita bisa pakai mode DHCP server karena dia lebih mudah dan nggak memakan banyak waktu. Oh jadi gini ya, kalau satu perangkat tuh bisa kayak menghemat waktu itu ya, sama cepat gitu ya? Iya, karena dia lebih cepat dan otomatis. Kalau misalnya nih dapat banyak perangkat gimana? Kalau misalkan banyak perangkat, kita bisa pakai DHCP server dan dia akan memberikan alamat IP yang berbeda-beda ke setiap perangkat, jadi mengurangi adanya error. Oh gitu. Nah, terima kasih atasnya. Oke, selanjutnya Anda gimana kekurangan untuk sendiri? Nah, kekurangannya yaitu di sini aku menjelaskan. Pertama yaitu jika server ini bermasalah, klien lain itu tidak bisa mendapatkan alamat IP dari DHCP server ini. Maksudnya tuh kayak gimana? Kita tuh kayak bermasalah kepada klien ini ya? Ya mungkin gitu. Oh berarti kayak kita tuh harus dari setting layarnya dulu, kayak bagian bridge-nya tuh sesuai dengan kita memakai tas gitu ya? Mungkin ya gitu. Jadi gitu. Nah, habis itu juga kekurangannya lagi membutuhkan pengelolaan server yang baik. Jadi kita harus mengelolanya itu dengan baik dan pokoknya baik lah. Oh harus kayak supaya tuh jaringannya kayak berjalan dengan baik gitu ya? Makanya jadi itu kita kayak menggunakan server pengelolaan yang bagus gitu ya untuk lancar dalam satu jaringan gitu ya? Nah, kayak gitu. Oh, habis itu gimana apakah kalian tahu gimana cara penerapannya DHCP server? Untuk penerapan DHCP server ini bisa di berbagai tempat. Contohnya di kegiatan sehari-hari itu bisa terjadi di sekolah. Misalnya ada di lab TJKT yang sering kita datangi setiap mata pelajaran Pak Arif. Nah, di situ kan banyak tuh macam-macam komputer yang bisa terhubung ke jaringan dengan cepat tanpa perlu pengaturan IP satu-satu. Itu bisa jadi kita pakai mode DHCP server untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, jadinya lebih enak. Oh, jadi untuk bagian sekolah nih, khususnya lab TJKT nih, kita Iya. tuh harus menggunakan DHCP server itu ya? Iya, karena supaya nggak makan waktu banyak dan dia lebih mudah. Lebih mudah di otomatis Iya. jaringannya. Kalau Oh, contohnya gimana? Contoh penggunaannya? Contohnya bisa waktu kita menggunakan PC di sekolah. Ya. Nggak cuma satu PC yang kita gunakan. Jadi kalau kita pakai mode DHCP server tuh pasti mereka dapat IP yang beda-beda, jadinya mengurangi error dan dia lebih cepat lagi, lebih otomatis tanpa kita harus setting satu PC yang kita gunakan. oke. Terima kasih. Gimana ya? Untuk sendiri tuh kayaknya bisa boleh dijelaskan lagi. Nah, untuk itu bagian mana tadi? Yang bagian sekolah ya? Iya. Sekolah. Oh, bagian sekolah. Misalnya kalau ada PC ini total PC totalnya nih 18
di lab TDKT itu ada PC itu total 18. Nah, untuk DHCP server sendiri itu kita bisa semua perangkat kan, tidak terjadi error apapun gitu kan. Ya, karena selagi mereka mendapatkan IP yang berbeda-beda, seharusnya aman saja. Oh. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira apa sih yang bisa terjadi semisal dua perangkat mendapatkan alamat IP yang sama dalam mode Alamat DHCP IP. server? Alamat IP sama ya? Iya. Untuk jika dua perangkat tersebut tuh gini, perangkat menggunakan alamat IP yang sama akan terjadi konflik IP. Akibatnya kalau salah satu yang atau keduanya yang bisa mengalami kayak gimana ya, mengalami gangguan koneksi gitulah. Jadi DHCP server ini kayak membantu mencegah hal ini, memastikan setiap perangkat tuh memperoleh alamat IP yang unik gitu. Nah, jadi itu kayak misal nih, kan tadi Anda bilang yang terjadi dua perangkat tersebut mendapatkan alamat IP yang sama kan? Nah, jadi harusnya ini kalau misalnya ada 4 alamat sama terjadi konflik, error seketika. Itu kita tuh tidak bisa menggunakan IP yang sama, harus berbeda. Misalnya tadi saya bilang waktu sebelumnya tuh kayak ada 12. Nah, satunya lagi 13. Nah, itu otomatis itu kita bisa menggunakan sama-sama masing-masing untuk mengakses jaringannya. Berarti untuk DHCP server ini sangat meminimalisir adanya error atau kesamaan IP antara perangkat Iya, yang betul. awal dengan perangkat yang lain. Nah, habis itu aku mau nanya lagi. Kenapa? Habis itu kenapa penggunaan DHCP ini lebih efisien dibandingkan pengaturan IP secara manual? Dijelaskan. Gimana ya? Untuk lebih efisien gitu ya? Ya, lebih efisien aja. Untuk dibandingkan sama IP secara manual gitu kan? Ya, manual. Menurut saya gini ya, DHCP itu kayak memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis gitu kan. Nah, Ya, otomatis. hal ini kayak menghemat waktu gitulah dia. Sedangkan untuk mengurangi kesalahan manusia dan sangat membantu tuh dalam terutama pada jaringan tuh dan banyak perangkat tersebut tuh. Untuk sedangkan IP ini kan dari DHCP juga. Ya, Nah, kita tuh untuk membuatnya tuh kita nggak mungkin juga kan dari membuat DHCP-nya. Jadi kita harus membuat IP-nya, DHCP-nya nggak ada gitu. Kan nggak mungkin jaringannya berjalan juga kan? ya Nah, mungkin. otomatis ya bakal error. Nah, itu soalnya ya. Jadi lebih mudah konfigurasinya daripada IP manual. Ya, gitu soal saya. Saya gantian lagi untuk bertanya. Nah, untuk sendi yang pertama ini, apa ini untuk ke Sophia sendiri, apa fungsi lifetime untuk dalam DHCP? Untuk fungsi dari lifetime pada DHCP, dari penjelasan Fasya tadi yang awal kita sudah diberi sedikit pemberitahuan dari Fasya. Untuk fungsinya adalah dia itu merupakan jangka waktu peminjaman alamat IP kepada setiap klien. Nah, jadi setelah waktunya habis, klien dapat memperbarui alamat IP tersebut atau mendapatkan alamat yang baru. Oh, jadi itu Nah, kayak ya, waktu peminjamannya gitu ya? Lifetime ini tuh jangka waktu peminjaman alamat IP. Jadi gimana ya? Kalau bisa ditambah waktu itu bisa aja kan? Bisa, tapi kita harus ngulang lagi dari awal. Itu tergantung ya kalau bisa dapat waktu Iya. berapa. Oh, gitu. Nah, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, untuk Anda Marudin sendiri nih gimana nih? Perangkat apa saja yang menggunakan layanan itu DHCP sendiri? Apa saja contohnya? Sebetulnya sih banyak sih bisa menggunakan alamat layanan IP ini kan. Ya, Contohnya semua perangkat tuh seperti laptop atau komputer, tablet, smartphone, pokoknya macam-macam lah yang berkaitan dengan OLED elektronik, semuanya bisa terhubung ke DHCP tersebut. Nah itu. jadi kayak semacam itu perangkat IoT itu maksud gimana sih? Perangkat IoT itu setahu saya itu kayak access point gitu nggak sih? Contohnya Oh, bisa kayak access jadi point gitu ya? Iya. Oh, soalnya masalah itu enggak sih? Semangat apa? Dan sini ya, untuk dari penjelasan jawaban dari teman-teman saya tersebut tuh, nah yang pertama ini kayak gimana ya? DHCP server tuh kayak merupakan nih salah satu layanan yang sangat penting dalam administrasi jaringan modern. Bayangkan Anda dalam sebuah sekolah tuh kayak ini nih, terdapat ratusan komputer gini misalnya nih, kalau mau 200 kah, mau 300 kah. Nah, jika setiap komputer tuh harus memiliki konfigurasi secara manual, tentu bekerja tuh kayak tentu pekerjaan itu akan sangat melelahkan dan berisiko tuh terjadi kesalahan sedikit. Misalnya nih, kalau Anda nyetingnya sembarang satu nih, semuanya udah betul tapi cuma 2 atau enggak satu yang salah tuh malah mulai dari awal lagi. Iya, berarti dia lebih, kalau manual itu lebih ngulur waktu lama, sedangkan kalau kita pakai DHCP server tuh dia lebih otomatis dan cepat. Dan mengurangi terjadinya gangguan atau kesamaan IP dari perangkat.
yang utama dengan perangkat yang lainnya. Oh gitu ya. Dan kamu kayak gimana ya untuk kayak itu kayak mempermudah untuk di HCP itu kayak mempermudah gitu lah. Ya. Karena kan saya bilang tadi kan ini kalau misalnya ada ratusan komputer kan harus beresiko kan kalau misalnya terjadi kesalahan sedikit ya harus mulai dari awal. Nah makanya nih untuk mempermudah nih pengelolaan di HCP itu kayak meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP itu yang tidak digunakan dialokasikan tuh kayak secara kembali kepada perangkat lainnya tuh. Nah kayak misalnya tuh perangkat lain tuh sudah dikembalikan ke asal semulanya. Nah ini tuh sangat bermanfaat terutama tuh pada jaringan dengan jumlah perangkat yang berubah-ubah. Jadi tuh kayak misalnya berubah-ubah pada satu ke jadikan ke 5 ke 100 semua tuh 10 ke 100 gitu lah. Atau saya gitu. Di dalam praktiknya di HCP server ini sering digunakan dengan berbagai layan-layan seperti DNS atau router. Nah, jadi semua itu bisa menggunakan di HCP server ini. DNS untuk sendiri tuh kayak gimana? Mau DNS itu mau bentuknya kayak gimana? Untuk dalam jaringan tersebut tuh. Biasanya kita menggunakan berapa? 88.8.8.8. Oh, untuk bagian untuk ini ya? Dalam suatu ruangan lab gitu ya? Ya, Lab mana sih kayak untuk jaringan pembuatan jaringan gitu ya? Dalam sebuah jaringan. Oh, membuat sebuah jaringan gitu ya? Ya. Oh, jadi oke. Nah, jadi ini oleh karena itu nih, memahami dari DP server itu sangat penting bagi kita sebagai siswa jurusan sekarang saya ini teknik JDKT dalam Kita sebagai murid dari jurusan teknik komputer dan jaringan, Nah, ya. ini adalah materi dasar yang harus kita pahami. Ya. Sangat penting. dan juga materi ini menjadi dasar dalam mempelajari manajemen jaringan yang lebih kompleks di masa depan itu sendiri. Dan saya untuk Demikian presentasi dari kami mengenai materi DHCP server untuk rekan sejawat dari kelompok 5. Saya Sofia Putri Jelita. saya Fasil Pratama Saya Mahmudin Ilham. dan saya menutup materi penjelasan kami ini. Semoga materi kami ini kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian semua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.